Inilah video amatir yang merekam detik-detik evakuasi pengendara motor gede alias moge yang mengalami kecelakaan menabrak batu besar di Jalan Raya Cijinjing, Ciamis, Jawa Barat. Korban pun terkapar di pekarangan rumah warga. Beberapa orang berjaket terlihat menghampiri korban lalu mengevakuasinya ke mobil pick-up. Belakangan diketahui pengendara moge itu yakni Ruri, vokalis band Republik. Sementara moge terlihat rusak namun dalam kondisi mesin masih menyala. Menurut warga, kecelakaan tunggal itu terjadi ketika moge melaju dari arah Ciamis menuju Pangandaran. Saat berada di jalan tikungan, moge tiba-tiba oleng ke kiri jalan hingga akhirnya menabrak tumpukan batu besar. Bahkan korban sempat terpental hingga 2 meter. Nikung gitu, ada motor nikung gitu ya. Oh, turun ke ini. Itu dari arah mana motor, Bu? Dari arah Ciamis. Oh, itu berapa orang? Ya Ibu tahu? 6 motor. Itu motornya ada motor polisi juga. Ada motor polisi. Itu kondisi orangnya gimana di sini, Bu? Sadar nggak lagi itu? Sadar. Tapi kelihatan ada luka. Katanya luka darah. Korban sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Ciamis, namun karena kondisi korban mengalami luka yang cukup serius, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dari Ciamis, Jawa Barat, Asep Muslim melaporkan. Seorang pria didakwa 5 tahun penjara karena memelihara 4 ekor landak Jawa yang berstatus dilindungi. Kisah pelaku menyita perhatian masyarakat dan viral di media sosial. Inyoman Sukena, pria 38 tahun, menangis histeris usai keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Nyoman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali pada Maret 2024 lalu karena memelihara 4 ekor landak Jawa yang termasuk hewan yang dilindungi. Sukena tak menyangka hewan peliharaan kesayangannya ternyata bisa membawa dirinya sampai ke ruang sidang di PN Denpasar. Sementara landak Jawa hewan peliharaannya sudah disita BKSDA Bali. Di hadapan majelis hakim, Sukena mengaku tak memahami jika landak merupakan hewan yang dilindungi, mengingat di sekitar rumahnya di Desa Bongkasa, Kabupaten Badung, Bali, masih banyak landak berkeliaran. Landak Jawa atau Hystrix javanica merupakan salah satu hewan endemik Indonesia yang dilindungi. Setiap orang yang memelihara satwa liar atau hewan dilindungi dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dengan ancaman kurungan penjara paling lama 5 tahun serta denda maksimum 100 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar Pilkada 2024. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi area Car Free Day di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Minggu pagi. Pramono Rano Karno tiba di Bundaran HI pada pukul 7.58 waktu Indonesia Barat. Keduanya nampak seragam menggunakan baju berwarna merah. Warga terlihat antusias menyambut kehadiran keduanya dalam hari bebas kendaraan bermotor tersebut. Pramono mengatakan bahwa datang ke Car Free Day untuk mengambil banyak masukan dan keluhan dari masyarakat. Rano menambahkan bahwa nantinya mereka akan rutin hadir di Car Free Day hingga bulan November mendatang. Kenapa kami datang ke Car Free Day? Ketika masyarakat ada di sini cukup banyak dan kita bisa mendengar banyak masukan keluhan dari masyarakat. Bahkan saya pribadi kemarin 4 datang ke kawinan, 3 tidak diundang. Kenapa saya datang? Saya ingin mendapatkan apa respon masyarakat. Saya datang ke kawinan, mohon maaf, di gang sempit masyarakat Betawi. Mereka kaget banget saya datang. Tapi mereka menyampaikan banyak hal. Kedua, di masyarakat Batak yang ada di Kelapa Gading. Ini kurang lebih 3.000 orang. Pipi saya ditarik kanan kiri. Artinya mereka udah mulai kenal saya pribadi. Seperti yang saya janjikan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama pasti saya akan dikenal. Yang ketiga, ke menengah ke atas.
Kami mendengarkan itu, apa sih yang menjadi aspirasi. Kalau sekarang nih, makanya saya bilang, Mas, paksa saya sampai November kita jalan di sini yuk. Mudah-mudahan bisa langsing dikit lah. Ya, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengunjungi acara Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur. RK yakin pengalamannya sebagai pemimpin daerah selama 10 tahun menjadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi markas Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur Jumat malam. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan keunggulannya dibandingkan calon lain dalam Pilkada Jakarta. Salah satunya soal pengalamannya 2 kali memimpin daerah yang dapat menjadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta. Saya sudah 10 tahun pernah menjadi wali kota gubernur, selalu mengedepankan yang namanya identitas. Termasuk ada pendidikan karakter berbasis budaya dulu ya, di Jawa Barat. Hal yang sama insya Allah akan kita lakukan dalam bentuk pendidikan masyarakat, sekolah maupun ekspresi visual. Ada arsitekturnya, ada ekspresi keseniannya, dan lain-lain. Dalam pertemuan ini, RK juga mendapat rekomendasi dari Bamus Betawi untuk membangun dan melestarikan budaya Betawi jika ia terpilih sebagai gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Kembali bersama kami pemirsa, ada pemandangan menarik dalam latihan Timnas Indonesia. Terlihat 2 pemain keturunan yaitu Eliano dan juga Miss Hylers ikut berlatih. Keduanya sedang berada di Jakarta untuk menjalani proses naturalisasi. Kehadiran Eliano Reinders dan Miss Hylers bersama Timnas diposting akun media sosial Timnas Indonesia. Dalam rekaman video tersebut, keduanya terlihat memperkenalkan diri kepada para pemain Timnas. Eliano dan Hylers memang sedang berada di Jakarta untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Berkumpulnya Eliano dan Hylers bersama Timnas menegaskan kabar pelatih Shin Tae-yong sedang mencari amunisi tambahan untuk menjalani laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memposting di akun pribadinya foto saat bersalaman dengan Eliano dan Hylers dengan caption, "Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman." 2 pemain berdarah Indonesia Belanda itu bertemu Menteri BUMN tersebut dalam sebuah acara makan malam di Jakarta. Eliano Reinders saat ini berusia 23 tahun, memiliki darah Indonesia dari ibunya, Angelina Leka Tompesi yang berasal dari Maluku. Eliano merupakan adik dari pemain top AC Milan, Tijani Reinders. Tijani sendiri tercatat sebagai pemain Timnas Belanda. Namun Eliano lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Keputusan pemain klub PSV Zwolle di Eredivisie Belanda untuk berkostum Garuda mendapat dukungan penuh dari Tijani. Kehadiran Eliano diharapkan dapat memperkuat posisi tengah Timnas Indonesia. Meski demikian, Eliano juga bisa diposisikan sebagai pemain bertahan atau bek. Sementara Miss Hylers saat ini merumput di klub FC Twente di Kasa Eredivisie Belanda. Tidak main-main, Miss Hylers memiliki jam terbang sebagai pemain nasional Belanda U21. Akan tetapi Hylers mengaku memilih menjadi WNI karena kedekatannya dengan Indonesia. Pemain 23 tahun yang berposisi sebagai bek itu memiliki darah Indonesia dari ibunya, Linda Tombeng, yang berasal dari Manado. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, maka Hylers dan Eliano sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Bahrain pada 5 Oktober atau pada saat melawan Cina pada 10 Oktober 2024. Iya, jelang laga Indonesia kontra Australia Selasa malam, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kondisi baik. Erick mengecek kondisi rumput dan fasilitas pendukung lainnya untuk kedua tim serta penonton yang dipastikan akan membanjiri Senayan. Jelang laga kedua melawan Australia, babak kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Stadion GBK dalam kondisi siap digunakan pada Selasa 10 September mendatang.
Kepastian itu disampaikan setelah Erick Thohir bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi dan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno Sabtu siang mengunjungi stadion terbesar di tanah air tersebut. Erick mengaku puas dengan kondisi lapangan, meski masih ada sedikit yang harus dipersiapkan agar kondisi lapangan semakin baik. Di lapangan yang untuk pertandingan tanggal 10 dan kondisinya baik, nanti kita ada improve sedikit, insya Allah pertandingan bisa lancar. Amin. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti menjadi pertandingan kedua bagi timnas Indonesia dan Australia. Di laga pertama, Indonesia berhasil bermain imbang melawan Arab Saudi. Sementara Australia tumbang saat melawat ke markas Bahrain. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ya, meski Indonesia bersemangat, kewaspadaan tetap diperlukan. Australia punya statistik mentereng walau baru saja kalah dari Bahrain pada Kamis lalu. Dan tim asuhan Graham Arnold tersebut cuma kebobolan sekali dalam 5 laga terakhirnya. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Aji Santoso, legenda sepak bola Indonesia dan juga koordinator Save Our Soccer, Bang Akmal Marhali. Assalamualaikum, selamat sore Bang Aji, Bang Akmal, salam olahraga. Selamat sore, selamat sore Bang Akmal. Ya, selamat malam. Sore maksud kami. Saya ke Bang Aji dulu, Bang Aji. Ya. Kalau kita lihat persiapan sejauh ini, latihan sudah dilakukan dan tadi semuanya sudah dipersiapkan. Kita ada optimis pastinya, namun di satu sisi kita lihat juga Australia adalah tim kuat ya, peringkatnya 20-an. Bagaimana Anda melihat persiapan sejauh ini? Ya, kalau saya lihat persiapannya sudah sangat matang ya. Apa yang dilakukan Coach Sintayong cukup bagus. Apalagi nanti kita bermain di home dan tentunya tim kita sudah memiliki modal bisa mencuri poin di Arab Saudi. Tentunya ini akan menjadikan satu motivasi untuk bisa bermain lebih baik ketika menghadapi Australia di Indonesia nanti. Jadi menurut saya persiapan sudah sangat matang, sudah sangat baik. Tinggal bagaimana aja nanti taktik strategi yang akan dimainkan oleh Coach Sintayong ketika menghadapi Australia. Oke, Bang Haji, kalau kita bicara taktik dan strategi, kita tahu Hapner juga akan kembali karena kemungkinan akan jadi starter bersama Jay dan juga Rizky. Bagaimana Anda melihat nama-nama ini dan analisa Anda seperti apa nantinya? Ya, jujur pertandingan kemarin pertama saya tidak melihat, saya hanya melihat highlight ya, karena pertandingan pagi dan besoknya saya harus latihan, jadi saya nggak melihat. Tapi kalau melihat seri highlight dari cara bermain dengan materi-materi pemain yang sangat berkualitas menurut saya, dan kebetulan saya kemarin juga pas melihat ketika Australia melawan Bahrain. Artinya bahwa pertandingan melawan Australia nanti tidak terlalu khawatir. Kalau saya lihat memang Australia memang dari segi peringkat memang di atas tim kita, tetapi kalau melihat dari permainan kemarin sepertinya saya tidak melihat satu istimewa dari tim Australia, normal-normal saja. Jadi menurut saya ada kesempatan besar, ada peluang besar untuk bisa mendapatkan poin 3 asalkan pemain bisa bermain tampil maksimal ketika menghadapi Arab Saudi, di mana pemain-pemain tim kita saya lihat cukup bagus, cukup confident. Memang sekarang diundi dengan materi-materi pemain yang berpengalaman. Itu yang membuat Coach Sintayong sedikit lebih mudah untuk menerapkan strategi. Seperti itu. Saya ke Bang Akmal. Bang Akmal, kita tahu bahwa Australia memang tim yang tangguh gitu. Hanya 1 kebobolan dalam 5 kali pertandingan ini. Anda melihat possibility kita, walaupun kita tahu kita lumayan kemarin menahan imbang Arab Saudi yang juga tim kuat. Kalau analisa Anda? Ya, ada keuntungan buat Indonesia karena Australia tidak akan diperkuat striker mereka, Kuseni ini yang mendapat kartu merah. Kemudian yang kedua ada keuntungan juga kalau kita lihat laga melawan Bahrain, di mana Australia itu tidak cepat dalam melakukan transisi permainan, mereka juga tidak high pressing, sehingga kemudian ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisa mengendalikan permainan ya, dengan main di kandang sendiri. Motivasi juga Indonesia sangat saat ini pasca menahan Arab Saudi. Tapi juga kita tidak boleh overconfidence. Bagaimanapun Australia pasti ingin menebus kekalahan mereka di kandang sendiri dari Bahrain. Kalau kita balik ke statistik, misalnya dari 19 pertemuan dengan Australia, kita hanya sekali menang itu tahun 1981 di kualifikasi Piala Dunia di kualifikasi Piala Dunia 1982.
di mana gol itu dicetak oleh legenda Ristianto ya di Stadion Gelora 10 November Surabaya, dan setelah itu kita hanya 3 kali imbang dan sisanya 15 kali kalah. Terakhir saya ingat betul main di Gelora Bung Karno Senayan di kepemimpinan dari coach almarhum Benny Dolo, kita tahan Australia 0-0 di GBK. Ketika itu pemain-pemainnya ya angkatan dari Marcus Horizon, kemudian juga ada Firman Utina dan juga Buat Solosa serta Bambang Pamungkas. Nah, kalau kita lihat dari hasil terakhir, kita di Piala Asia kita kalah 0-4 dari Australia ya di babak 16 besar terpisih. Masih ada pemain-pemain Australia yang juga patut diantisipasi dicetak gol mereka, yakni Hotter, kemudian juga ada Godwin, kemudian juga ada beberapa pemain yang harus diantisipasi karena mereka juga rata-rata main di luar negeri sama dengan para pemain Indonesia. Hanya ada 2 pemain yang main di Liga Australia, yakni pemain dari Melbourne dan juga 1 pemain lagi striker mereka juga main di dalam negeri. Artinya rata-rata pemain mereka adalah pemain-pemain yang juga berpengalaman sama dengan Indonesia. Karena itu saya pikir yang paling penting buat Indonesia adalah tidak inferior berhadapan dengan Australia, karena ini akan membuat para pemain tampil lepas di lapangan. Oke, tidak inferior seperti itu. Namun sebelum kita lanjutkan Bang Akmal, Bang Haji, kita simak dulu harapan warga untuk timnas yang akan menghadapi Australia Selasa nanti. Berikut ini. Menurut saya peluangnya bisa 80%, karena banyak pemain-pemain muda yang berbakat. Menurut saya bisa lebih baik lagi mainnya. Tebakan skor mungkin bisa 2-0 lah ya. Peluangnya cukup besar ya, karena kan kita berstatus tuan rumah ya, yang bakal mendapat dukungan dari supporter, dan secara kita ada penambahan pemain-pemain baru ya di skuad kita yang saat ini. Ya mungkin 60-40 lah Indonesia-Australia. Skor tipis 2-1 buat Indonesia. Mungkin Ragnar ya, karena kan kita status tuan rumah ya, kita bakal menyerang terus ya. Menurut saya Ragnar bakal unjuk kualitas dan mencetak gol. Itu pemain terbaiknya. Harapannya ya pasti kita ingin melihat timnas Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia ya. Itu aja sih. Untuk peluang sih ya saya bilang 50-50 ya. Karena kalau menurut kekuatan sekarang Indonesia tuh semuanya mumpuni ya. Dari kekuatan yang main di luar sampai di Indonesia hampir semua rata-rata seimbang gitu dari skill sama fisik. Tebakan skor untuk saya tuh 2-1 untuk Indonesia. Ya, karena kan kita tuan rumah harus lebih pede gitu kan. Kalau menurut saya match of the match-nya itu bisa jadi di Rafael Struijk karena dia selalu membuka ruang dan rajin menjemput bola. Oke, baik, kita lanjutkan dialog kita masih bersama Bang Akmal dan juga Bang Haji. Saya ke Bang Haji. Bang Haji, kalau kita lihat line up kita memang agak berbeda dan kita tahu banyak sekali diperkuat dengan pemain naturalisasi, bahkan akan ada 2 nampaknya ditambah lagi. Anda punya tanggapan soal ini, Bang Haji? Iya, tadi saya sedikit menindaklanjuti apa yang disampaikan sama Bang Akmal, di mana sejarah pertemuan beberapa kali memang tim Australia lebih superior ya, tetapi menurut saya ini sudah tidak berlaku lagi gitu. Artinya sekarang waktunya beda, masanya beda, pelatih beda, materi pemain juga berbeda. Jadi artinya bolehlah kita ngelihat sejarah, tetapi bagi saya tidak terlalu percaya dengan sejarah pertemuan, karena itu tadi sekarang masanya beda gitu. Materi-materi pemain yang kita miliki dulu sering kalah, memang kan kita masih banyak pemain-pemain yang memang pemain-pemain kita sendiri. Sekarang kan kita banyak pemain-pemain darah Indonesia yang pulang ke Indonesia ikut timnas. Jadi menurut saya sedikit gambaran, menurut saya sepertinya sejarah itu tidak perlu dipusingkan lagi karena kita memiliki tim yang bagus. Jadi kembali lagi, kalau menurut pengamatan saya memang banyak pemain-pemain yang berkualitas. Pemain-pemain yang asli Indonesia pun kita lihat, Rizky Ridho sekarang mainnya sudah cukup luar biasa berkembang. Saya tahu persis bagaimana perkembangan anak ini. Jadi menurut saya dengan materi-materi pemain yang ada, dengan pelatih sekualitas Coach Sintayong, dengan main di negara kita sendiri, tentunya ada peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Meskipun saya sampaikan kepada masyarakat bahwa
tuan rumah pun bukan jaminan untuk bisa menang dengan mudah. Terbukti Arab Saudi sebagai tuan rumah juga nggak bisa mengalahkan tim kita. Jadi artinya meskipun kita tuan rumah tidak boleh euforia karena tim Australia juga tim bagus. Seperti itu. Tapi paling tidak supportnya harus 100% ya Bang Haji. Pasti itu. GBK itu pasti, harusnya penuh nih nanti Selasa. Iya, betul, kalau betul. Saya ke Bang Akmal. Bang Akmal, kita bicara naturalisasi. Juga ada nama baru nampaknya Miss Hilgers dan juga Eliano. Anda punya tanggapan soal ini? Ya, kalau kita lihat dua pemain ini, saya malah menggambarkan dua pemain yang akan didatangkan ini akan membuat puzzle Sintayong menjadi lengkap ya. Karena kalau kemarin melawan Arab Saudi, misalnya dua pemain lokal kita yang main Rizky Ridho dan kemudian Witan Sulaiman. Nah, kalau seandainya masuk Matt Hilgers yang posisinya adalah pemain belakang dan posisinya adalah posisi Rizky Ridho dengan nilai transfernya atau nilai pasarnya 121 miliar lebih itu mengalahkan total nilai pasar kuat dari tetangga kita, baik itu Vietnam, Thailand maupun juga Malaysia. Artinya kemungkinan dia akan menjadi salah satu pemain inti lagi di belakang. Kemudian kalau kita lihat Eliano ini adalah pemain yang multifungsi versatile ya. Dia bisa gelandang serang, dia bisa wingers kanan, dia bisa jadi bek kanan juga. Artinya bisa mengambil posisi dari Witan Sulaiman yang kemarin main. Artinya kalau kita lihat dari pemain-pemain yang ini datangkan, kemungkinan baru bisa main ketika kita melawan Jepang di partai babak pertama partai pada bulan November nanti, karena bagaimanapun harus proses administrasi, pengesahan presiden, kemudian juga rapat DPR, Komisi 3 dan Komisi 10, sementara saat ini adalah akan ada pergantian anggota DPR. Jadi mungkin mereka baru bisa bergabung pada bulan November untuk menjadi pemain tim nasional Indonesia. Tapi lepas dari itu, Juno, saya ingin menggambarkan bahwa kita ini sedang menapak tilasi 1938. Baik. 1938 kita lolos ke Piala Dunia ketika itu dengan nama Dutch East Indies. Dan ketika itu pemain-pemainnya juga berdarah Belanda semua. Hanya ada 3 pemain yang berdarah Indonesia, Sumarji, kemudian Nawir dan juga Anwar. Artinya ini hampir sama dengan saat ini. Ya moga-moga ini adalah kilas balik atau napak tilas untuk kita bisa lolos Piala Dunia 2006. Oke. Jadi sebenarnya apapun itu asal tadi legal ya, dan prosesnya ada dan sesuai, dan juga kita tidak melihat lagi bahwa pure atau mix ya, semuanya juga sudah melewati proses yang sama-sama kita pahami ya Bang Akmal ya. Baik, kalau saya ke Bang Haji. Bang Haji, ini mungkin pertanyaan agak personal. Kita tahu ada Hernando, Rizky, Marcelino, ini Coach Aji yang membesarkan. Sekarang 3 nama ini kan ada di tangan Coach ST. Ada komentar atau seperti apa Anda melihat progres dari 3 nama ini? Ya, saya sangat tahu persis ketiga pemain ini karena ketika dia menapaki menjadi pemain sepak bola profesional awalnya bersama saya, jadi tahu persis gitu ya. Nah, ketiga pemain ini saya lihat perkembangannya mereka cukup signifikan, cukup bagus. Marcelino, Ridho sama Rizky Ridho juga, Hernando sama Rizky Ridho sangat baik. Bahkan kita tahu bahwa ketiga pemain ini bisa menjadi pilar tim nasional waktu itu kan. Nah ini sekarang ini kan juga sekarang persaingannya lebih ketat ya. Itu memang tuntutan seorang untuk bisa berprestasi di tim nasional memang harus bersaing sangat ketat. Tetapi yang jelas saya bangga dengan pemain-pemain saya dulu pertama yang waktu main di profesional kebetulan bersama saya, yang mudah-mudahan terus berkembang sampai dia bisa titik sampai maksimal sekali, karena saya lihat memang ketiga pemain ini memiliki dasar yang kuat untuk bisa berkembang, untuk bisa berprestasi melalui sepak bola. Oke. Seperti itu, Bang. Baik. Coach Aji, menarik sekali bagaimana tadi Anda punya personal experience dan melihat anak-anak murid sekarang sudah sangat progresif ya. Itu harapan kita, semoga nanti mereka juga bisa tampil lebih baik lagi. Nah, kalau saya ke Bang Akmal. Bang Akmal, tadi kita sudah bicara dari sisi Indonesia. Sekarang dari sisi Australia, kita tahu Anda juga menyebutkan di awal bahwa tadi penyerangnya Kusini ya, itu striker andalan, kartu merah sempat, dan hari ini nampaknya nanti Selasa tidak akan bermain dan akan digantikan nama John Iredale. Anda melihat pengganti ini, saya dengar ini juga khusus didatangkan untuk melawan timnas kita nih. Gimana?
Ya, kalau kita lihat posisi Australia sangat tertekan ya. Mereka tidak menyangka di kandang sendiri mereka bisa kalah dari Bahrain. Dan ini merupakan pukulan buat pelatih Graham Arnold. Bahkan di Australia sendiri saat ini posisi kursinya Graham Arnold mulai panas. Kalau kemudian tidak bisa meraih hasil maksimal di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya bukan mustahil Graham Arnold akan dipecat oleh Federasi Sepak Bola Australia. Karena ini sudah bicara gengsi mereka ya. Mereka tim yang langganan Piala Dunia, sudah 6 kali Piala Dunia, 2 kali lolos sampai babak 16 besar pada tahun 2006 dan 2012. Artinya ketika datang ke Indonesia mereka membawa nama besar mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi wanti-wanti buat pelatih Graham Arnold, jangan sampai kemudian sampai kalah 2 kali, karena buat mereka kalah 2 kali melawan Bahrain dan juga melawan Indonesia itu artinya pukulan telak buat Australia dan kemungkinan posisi inilah yang membuat Australia dalam posisi tertekan saat ini ya. Dan kalau kita lihat dari materi pemain mereka itu materi pemain mereka adalah pemain-pemain kelas dunia juga, hampir sama dengan pemain-pemain Indonesia. Tapi yang menjadi kelebihan buat Indonesia saat ini posisi lini belakang itu menjadi sangat aman dan sangat tenang saat ini ya, dengan hadirnya Martin Paes. Ini Martin Paes ini bukan kiper keturunan pertama ya buat di Indonesia. Karena sebelumnya pada 1950 kita juga punya Arnold van Viel, itu kiper tim nasional Indonesia 1950, itu juga dari Belanda juga gitu. Ketika itu bahkan pernah main di PSMS, pernah main di UMS, pernah main di Penang FC. Artinya mengikuti jejak dari Noel Anfield ini sama dengan posisi Paes saat ini. Karena Paes kita lihat sangat tenang sekali karena pemain ini sangat pengalaman main di Liga Amerika Serikat, bertemu dengan Messi, bertemu dengan Suarez. Ini yang menjadi salah satu kunci tim kita ya untuk berhadapan dengan Australia. Yang pastinya Australia akan berbeda main dengan Arab Saudi. Arab Saudi kan lebih mengandalkan kecepatan, sementara Australia kalau kita kilas balik ketika kita ketemu di 16 besar Piala Asia 2023, mereka bermain lebih menjaga kedalaman, kemudian mengandalkan umpan-umpan crossing yang waktu itu Boyle, kemudian Godwin dan Hodder akhirnya mampu mencetak ke gawang kita, termasuk juga diantaranya adalah gol bunuh diri dari Alban. Ini perlu diantisipasi oleh Sintayong bagaimana umpan-umpan horizontal mereka dengan postur tubuh yang sangat tinggi sekali, walaupun kita sudah punya Jay Inces, kita sudah punya juga ada Rizky Ridho di belakang, ada Justin Hapter yang bisa main. Tapi bola-bola crossing ini amat sangat berbahaya kalau tidak diantisipasi oleh para pemain. Baik, Bang Akmal, saya ke Bang Aji, Coach Aji. Kalau Coach sendiri, sebagai seorang coach dan juga legenda sepak bola Indonesia, kira-kira nih Coach, berapa nanti skornya? Untuk memprediksi skor ini memang cukup sulit ya. Tidak ada satu kepastian skor atau berat. Tapi yang penting bagi kita semua adalah bagaimana Indonesia bisa mendapatkan poin 3. Setengah gol pun tidak ada masalah, yang penting bisa poin 3 gitu. Saya setuju, Coach. Menurut saya memang cukup sulit. Tetapi yang jelas itu tadi pertandingan tidak mudah ya. Meskipun kita bermain di kandang tidak mudah tentunya, tapi harapan kita semua Indonesia bisa menang, bisa mendapatkan poin 3. Itu yang paling penting. Baik, setengah gol pun nggak apa-apa asal menang pokoknya. Kalau Bang Akmal kira-kira berapa prediksi ya? Juno, gini, ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia: umur, jodoh, rezeki, dan sepak bola. Jadi yang ada adalah doa kita, semoga kita bisa menang melawan Australia, mengulang 1981 kita kalahkan mereka waktu di Surabaya, kini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita banyak-banyak. Kalau Coach Aji setengah gol, saya 1 aja lah. Baik. Saya setuju sih dua-duanya, mana aja yang penting menang. Terima kasih Bang Akmal, Coach Aji. Sehat-sehat, salam olahraga untuk kita semua. Thank you. Selamat sore, Bang Akmal. Kembali bersama kami, pemirsa. KPK membantah adanya tekanan di balik pembatalan rencana klarifikasi Kaesang Pangarep atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK memastikan laporan terkait dugaan gratifikasi tetap ditelaah, bukan oleh Direktorat Gratifikasi, melainkan oleh Direktorat PLPM. KPK angkat bicara terkait batalnya rencana mengklarifikasi Kaesang Pangarep atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima di balik pembatalan tersebut. KPK tetap menelaah dugaan gratifikasi tersebut berdasarkan laporan Koordinator Maki Boyamin Saiman dan dosen UNJ Ubedillah Badrun.
namun direktorat yang mengusutnya bukanlah Direktorat Gratifikasi, melainkan Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. KPK pun berharap agar Kaisang melakukan klarifikasi sendiri agar isu tersebut tidak melebar. Tindak selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan. Iya, sama sekali tidak ada tekanan ya, rekan-rekan sekalian, bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri. Itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sempat dikabarkan menghilang usai heboh dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Namun belakangan, Kaisang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut. Tidak hanya Kaisang, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa. Namun Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan jet sewa. Tim iNews melaporkan. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dilanjutkan Senin 9 September besok dengan agenda tanggapan jaksa atas memori PK dari pihak pemohon. Sebelumnya sidang perdana peninjauan kembali untuk 6 terpidana kasus Vina Cirebon telah digelar Rabu 4 September hingga pukul 6 sore di Pengadilan Negeri Cirebon. Pada sidang sebelumnya, sidang beragendakan pembacaan memori PK oleh kuasa hukum pemohon. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pihak jaksa untuk menanggapi memori tersebut pada Senin besok. Sementara saksi fakta dan ahli akan dihadirkan pada agenda sidang selanjutnya. Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur hingga 19 Oktober mendatang. Hal ini diungkapkan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono usai melakukan pekan grebek sampah di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Sebelumnya Presiden Jokowi telah berkantor selama 3 hari di IKN pada akhir Juli. Heru Budi mengatakan telah melakukan sejumlah persiapan di Ibu Kota Nusantara untuk Presiden Jokowi berkantor. Dirinya mengatakan fasilitas yang disiapkan sudah cukup lengkap. Selain itu sejumlah pegawai Setpres sudah berada di IKN sejak kemarin untuk membantu kegiatan Presiden. Selain berkantor, Jokowi akan ada kegiatan rapat dan kunjungan kerja dari IKN ke kota lain. Tentunya yang pertama adalah dinamika kegiatan Bapak Presiden cukup padat, tidak hanya di beliau di IKN, tetapi masih ada jadwal untuk kunjungan kerja ke daerah lain. Dan tadi ditanya kesiapannya adalah kami sekretaris Presiden sudah berada di sana full untuk membantu kegiatan Bapak Presiden di sana, termasuk kementerian lain, dan ada agenda-agenda lain yang akan disiapkan oleh Pak Mensesnek. Pasca dilantik, anggota DPRD di beberapa daerah ramai-ramai gadakan SK ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Salah satunya anggota DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka menggadaikan SK diduga untuk melunasi hutang biaya kampanye. Anggota DPRD pemenang pemilu 2024 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah dilantik. Pelantikan dilaksanakan di kantor DPRD Jombang pada tanggal 21 Agustus lalu. Belum genap 1 bulan dilantik, sejumlah anggota DPRD Jombang kedapatan menggadaikan SK-nya di bank untuk dapatkan pinjaman. Fenomena ini pun diakui Sekretaris DPRD Jombang. Saya tidak paham, tapi memang itu kan juga haknya beliau-beliau dengan yang kerjasama kita dengan perbankan, baik Bank Jatim ataupun Bank Jombang. Jadi detailnya berapanya saya tidak hafal. Maraknya informasi anggota legislatif menggadaikan SK, sejumlah anggota DPRD lainnya memaklumi tindakan rekan-rekan sejawatnya.
Kayaknya juga enggak lah, terbukti saya sendiri. Alhamdulillah, meskipun saya juga ngambil, tapi kan tidak saya gunakan untuk pilkada. Jadi itu tergantung dari masing-masing personel. Kita nggak bisa terus ngomong, oh saya nggak ngambil, padahal kita enggak lah, kita terbuka saja. Karena memang ada aturannya, ada istilahnya apa ya, jadi kita nggak melanggar hukum. Pribadi anggota dewan masing-masing setelah dilantik, setelah menerima SK, urusan person daripada semua anggota DPRD, dan itu tidak hanya di Jombang, di mana saja seperti itu juga. Oke. Ya karena biasanya gimana ya? Apa kok bisa sampai digadekan? Biasanya untuk apa kok sampai digadekan? Itu yang saya nggak tahu. Bahutangnya akeh, ya itu orangnya sendiri kepingin nyaur ya. Seperti kamu tahu semuanya toh. Kosnya politik itu juga besar. Penggadaian SK di bank adalah masalah privasi anggota DPRD sendiri. Mereka mengklaim hal ini bisa saja dilakukan oleh anggota DPRD di daerah-daerah lainnya. Satu SK biasanya digadaikan dengan nominal 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Beberapa hari terakhir sejumlah wilayah di Indonesia mencatat peningkatan suhu bahkan hingga 38 derajat Celcius. Selain itu cuaca panas juga berdampak pada kekeringan seperti yang dialami warga di Blora, Jawa Tengah. Warga desa Skorojo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah langsung menyerbu bantuan air bersih dari Polres Blora. Pihak Polres Blora menyediakan 10 tangki air bersih yang ditampung warga menggunakan ember, jerigen, hingga galon air bekas. Sejak musim kemarau melanda, sumur-sumur di perumahan mengering hingga warga kesulitan mendapatkan air bersih. Ini tuh sulit air bersih atau gimana, Bu? Sulit. Sejak kapan? Hah? Sejak kapan, Bu, kesulitan air bersih? 2 bulan, 3 bulan jalan. Kalau mencari air di mana warga? Di sumur warung. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, musim kemarau memicu peningkatan suhu hingga mencapai 38 derajat Celcius. Menurut BMKG, peningkatan suhu dipicu sejumlah faktor, di antaranya memasuki puncak musim kemarau. Ya, biasanya panas, tapi hari ini nggak tahu kenapa kok jauh lebih panas dari biasanya. Di rumah juga pakai anak? Iya, harus. Jadi kipas angin harus nyala semua ini. BMKG memprediksi musim panas akan terjadi hingga bulan Oktober dan wilayah dengan suhu terpanas berada di Jawa Tengah bagian utara dan timur. Dari Blora dan Bojonegoro,